Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, seseorang diam-diam masuk ke kebun milik seorang janda muda, sayur mayur hilang, jemuran berpindah tempat, dan pagar yang terkunci tiba-tiba terbuka. Awalnya ia berpikir itu ulah hewan liar, atau angin malam. Sampai suatu malam, ia melihat sendiri sosok bayangan berdiri di balik pohon pisang mengawasinya. Tapi yang membuatnya benar-benar terkejut, bukan hanya siapa pelakunya, melainkan apa yang dilakukan orang itu ketika tak ada. Yang melihat, ia menyimpan bukti, tapi juga menyimpan ketakutan. Haruskah ia bicara atau diam demi menjaga nama baik? Selamat datang di channel DC Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya Robbal Alamin. Di sebuah desa kecil yang sunyi dan dikelilingi sawah hijau luas, tinggal seorang perempuan muda bernama Sumi. Usianya baru 25 tahun, tapi hidupnya sudah penuh lika-liku. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana yang dibangun dari sisa warisan suaminya, yang meninggal dunia 2 tahun lalu dalam kecelakaan kerja di luar kota. Sejak itu, Sumi memilih untuk hidup sederhana dan mandiri. Membesarkan anak laki-lakinya yang masih berusia 4 tahun, Amir. Hari-hari Sumi dilalui dengan kesabaran yang luar biasa. Ia bangun pagi sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk anaknya, lalu melangkah ke belakang rumah ke kebun kecil peninggalan suaminya. Di kebun itulah ia menanam berbagai macam sayur dan tanaman obat, seperti cabai, tomat, kangkung, hingga serai dan jahe. Kebun itu bukan hanya sumber makanan, tapi juga tempat Sumi melepas rindu pada almarhum suaminya. Karena dulu, mereka merawat kebun itu bersama. Sumi dikenal warga sebagai perempuan yang santun, jarang bicara jika tidak perlu, dan selalu tersenyum ramah pada siapapun. Namun, senyumnya bukan senyum yang lepas. Di balik sorot matanya yang tenang, tersimpan kesedihan yang mendalam. Ia belum sepenuhnya pulih dari kehilangan. Namun ia selalu berusaha kuat demi anaknya. Wajah Sumi memang tak bisa dipungkiri memikat. Kulitnya bersih, rambut hitam panjang sering dikunci rapi, dan tubuhnya ramping karena terbiasa bekerja di kebun. Karena penampilannya yang alami dan sikapnya yang lemah lembut, banyak lelaki di desa yang diam-diam menaruh hati padanya. Tapi Sumi menutup hatinya rapat-rapat. Ia masih belum siap membuka lembaran baru. Apalagi jika hanya sekadar main-main. Namun belakangan ini, ada yang mengganggu pikirannya. Beberapa kali saat ke kebun di pagi hari, Sumi menemukan keanehan. Tanaman cabainya rusak, batang tomatnya patah seperti diinjak orang, dan pintu pagar belakang yang biasanya ia tutup rapat-rapat dengan rantai, tiba-tiba terbuka tanpa bekas paksa. Ia sempat mengira mungkin angin atau hewan liar yang masuk. Tapi saat kejadian itu terus berulang dalam beberapa hari berturut-turut, hatinya mulai merasa ada yang tidak wajar. Sumi sempat memeriksa seluruh sudut kebun. Ia menemukan jejak kaki asing di tanah becek dekat pohon pisang. Jejak itu tidak seperti milik anak-anak dan terlalu besar untuk disebut hewan. Semakin hari, perasaannya semakin tidak tenang. Ia bahkan mulai terbangun tengah malam, hanya untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang berkeliaran di sekitar rumahnya. Ia belum menceritakan hal ini kepada siapapun. Ia takut dibilang berlebihan atau hanya terlalu cemas. Tapi nalurinya sebagai seorang ibu dan perempuan berkata lain, bahwa ia sedang diawasi, dan bahwa kebunnya mungkin telah menjadi sasaran seseorang yang diam-diam masuk tanpa izin. Puncaknya terjadi saat ia mendapati sisa cabai yang berserakan di tanah, padahal semalam ia yakin semua masih tergantung di pohon. Ia juga mendapati salah satu sandal jepit yang biasa ia pakai ke kebun berpindah tempat tercecer jauh di semak-semak. Anehnya, tidak ada tanda-tanda kebun itu dirusak secara kasar. Justru sebaliknya, seperti ada yang datang pelan-pelan, memilih hasil panen terbaik, lalu pergi lagi diam-diam. Ketika rasa takut mulai menjalar di pikirannya, Sumi tak bisa tenang. Ia mulai curiga, mungkin seseorang diam-diam mengincarnya bukan hanya karena hasil kebunnya, tapi mungkin karena hal lain yang lebih pribadi. Dan di antara semua tetangganya, hanya satu orang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Rasto, lelaki parubaya yang tinggal di sebelah rumahnya. Tatapan matanya, cara ia berbicara, dan kebiasaannya yang sering muncul tiba-tiba di pagar rumah, selama ini
memang membuat Sumi tak nyaman, tapi ia tak punya bukti apapun, hanya perasaan, dan ketika malam semakin sunyi, angin meniup daun-daun kering di kebun. Sumi berdiri di jendela kamarnya, menatap gelapnya pekarangan. Dalam hati ia bertanya siapa sebenarnya yang telah menginjak kebunnya diam-diam, dan apa yang sebenarnya dicari. Hari-hari berikutnya, perasaan Sumi makin tak menentu. Setiap pagi, ia ke kebun dengan hati-hati. Seolah-olah sedang menapaki tempat asing, ia memeriksa tiap sudut dengan teliti, memandangi jejak tanah, bahkan menghitung jumlah buah cabai yang tergantung di batangnya. Dan benar saja, setiap hari jumlahnya makin berkurang. Padahal, ia belum sempat memanen, yang membuat hatinya semakin tak tenang. Bukan hanya hasil tanamannya yang hilang, tapi juga keberadaan Pak Rasto yang semakin sering muncul di sekitar rumah. Lelaki itu kini hampir setiap pagi berdiri di pagar samping. Kadang hanya melongok, kadang menyapa dengan senyum tipis. "Lagi di kebun, Bu Sumi?" tanyanya dengan suara pelan. Sumi hanya menjawab singkat, "Iya, Pak," lalu kembali menunduk, pura-pura sibuk menyiram tanaman. Sumi tahu, selama ini ia berusaha bersikap sopan kepada siapapun, tapi untuk Pak Rasto, ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Tatapan matanya sering berhenti terlalu lama. Kadang ia seperti mencari-cari alasan untuk mengobrol, menanyakan hal yang tidak penting seperti berapa harga kangkung di pasar, atau apa pupuk yang Sumi pakai, tapi bukan pertanyaannya yang membuat Sumi gelisah, melainkan caranya memandang. Seperti ada sesuatu di balik sorot matanya yang tak bisa ditebak. Suatu sore, saat Sumi sedang memetik serai, ia mendengar langkah pelan dari arah pagar belakang. Langkah yang sangat ringan, hampir tak terdengar. Ia diam sejenak, tubuhnya menegang. Ia menoleh pelan dan melihat sosok tinggi berjaket abu-abu. Melangkah cepat menjauh, menyusup di balik pohon pisang. Ia tak bisa melihat wajahnya, tapi jaket itu rasanya tak asing. Sumi tak bersumi mengejar. Ia hanya berdiri kaku. Tangannya menggenggam erat batang serai. Dari kayohan, ia mendengar suara. Gerobak kayu Pak Rasto berderit melewati gang sempit di belakang rumah. Entah kenapa, hatinya langsung terhubung ke arah yang sama. Malamnya, Sumi duduk lama di ruang tengah. Ia mematikan lampu lebih cepat, membiarkan rumah remang, dan menatap keluar lewat celah tirai jendela. Ia mencoba berjaga, ingin membuktikan bahwa perasaannya bukan sekadar kecemasan semata. Di luar, bulan menggantung pucat di langit. Suara jangkrik terdengar samar-samar dari kejauhan. Anak semata wayangnya sudah terlelap di kamar, memeluk boneka kelinci lusuh, pemberian almarhum ayahnya. Sekitar pukul 1:30 pagi, Sumi melihat bayangan bergerak di kebun. Ia tahan napas, matanya tak berkedip. Bayangan itu muncul dari arah samping rumah, berjalan perlahan melewati pagar kayu yang sudah mulai lapuk. Sosok itu membungkuk, seolah sedang memetik sesuatu, tangannya cekatan, tapi gerakannya terlihat gugup. Sumi meraih ponselnya perlahan. Dengan tangan gemetar, ia mengaktifkan kamera tanpa suara, dan mulai merekam dari celah tirai. Meski gelap, cahaya bulan cukup membantu merekam gerakan sosok itu. Saat sosok itu berdiri, wajahnya sempat tertangkap samar di kamera dan, meskipun hanya beberapa detik, Sumi yakin betul, itu Pak Rasto. Tapi, bukan itu yang paling membuatnya tak bisa tidur malam itu. Yang membuat tubuhnya membeku adalah saat Pak Rasto tak langsung pergi, setelah mengambil sayur. Ia justru berjalan ke arah tali jemuran, di sudut kebun. Di sana tergantung beberapa pakaian yang Sumi cuci sore tadi, termasuk daster tidur berwarna biru, yang biasa ia pakai. Pak Rasto menyentuh daster itu perlahan, lalu mengangkatnya mendekat ke wajah. Sumi menutup mulutnya sendiri agar tidak terisak. Ia hanya bisa menyaksikan dari balik jendela, sementara tangannya terus menggenggam ponsel yang kini menyimpan rekaman kebenaran yang selama ini ia takutkan. Ternyata nyata, ia menunggu sosok itu pergi, lalu menutup tirai pelan-pelan. Detak jantungnya masih berpacu cepat di dalam kamar. Amir mengigau pelan, lalu kembali tidur pulas. Sumi duduk di lantai ruang tamu, punggungnya menyandar pada dinding dingin. Ia tahu, mulai malam ini, ia tak bisa diam lagi. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan esok pagi. Tapi satu hal jelas, di hatinya kebunnya bukan sekadar ladang sayuran. Kini, kebun itu menjadi saksi atas sesuatu yang lebih mengganggu, lebih dalam, dan lebih pribadi daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, Sumi duduk termenung di dapur, sambil menatap secangkir teh hangat yang sudah tak lagi mengepul. Malam yang ia lalui benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Ia belum tidur,
Bahkan sekadar memejamkan mata pun sulit. Pikiran tentang apa yang dilihatnya dan siapa yang melakukannya terus berputar di kepala. Video di ponselnya menjadi bukti nyata. Tapi entah kenapa, Sumi belum bersumi menunjukkannya pada siapapun. Ada rasa takut, takut dicap pembuat onar, takut orang-orang menyalahkannya karena dia seorang janda, perempuan sendiri, tinggal dengan anak kecil, dan dianggap terlalu cantik oleh bisik-bisik tetangga yang kadang tak bisa dikendalikan. Ia memandangi Amir yang sedang bermain balok kayu di ruang tengah. Anak itu tertawa kecil, tak tahu apapun, dan mungkin itu yang membuat Sumi kembali kuat. Ia tak bisa diam. Ia harus melindungi diri dan anaknya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Siang itu, Sumi membesumikan diri mendatangi Bu Eni, tetangga yang sudah seperti kakak sendiri. Bu Eni tinggal 2 rumah dari Sumi, dan sering membawakan makanan atau membantu menjaga Amir jika Sumi ke pasar. Ia adalah sosok yang dipercaya dan dikenal jujur oleh banyak warga. Bu Eni, boleh saya cerita sesuatu? Suara Sumi lirih, nyaris seperti bisikan. Matanya menatap lantai. Jari-jarinya memainkan ujung kerudung yang ia kenakan. Bu Eni mempersilakan duduk di beranda, sambil menyodorkan air putih. Kenapa, Nduk? Wajahmu pucat sekali. Dengan suara gemetar, Sumi menceritakan apa yang ia lihat malam tadi. Ia tak menyebut nama siapapun di awal, hanya menggambarkan kejadian apa adanya. Saat Sumi menunjukkan video yang ia rekam, Bu Eni terdiam lama. Matanya membelalak, napasnya tertahan. Ya Allah, ini beneran dia? Gumam Bu Eni lirih, lalu menoleh ke Sumi dengan tatapan prihatin dan hati-hati. Kamu yakin, Sumi? Sumi mengangguk pelan. Saya nggak mau nuduh, Bu, tapi saya tahu apa yang saya lihat. Setelah hening beberapa detik, Bu Eni menarik napas dalam. Sumi, sejujurnya, ini bukan pertama kalinya. Beberapa ibu juga pernah curhat ke saya. Ada jemuran yang hilang, sayur yang raib, pagar yang terbuka, tapi mereka semua takut ngomong, takut dikira mengada-ada. Mata Sumi melebar. Ia tak menyangka, ternyata ia bukan satu-satunya. Hatinya campur aduk antara kaget, marah, dan lega. Setidaknya sekarang ia tahu apa yang ia alami. Bukan bayangan atau perasaannya sendiri. Terus, saya harus gimana, Bu? Suara Sumi bergetar. Saya nggak mau masalah. Tapi saya juga nggak mau ini terus terjadi. Bu Eni menggenggam tangan Sumi erat-erat. Kamu nggak sendiri, kita bisa bicara baik-baik ke Pak RT. Jangan langsung ramai dulu, tapi kita harus sampaikan ini dengan bukti dan hati-hati. Yang penting, kamu tetap tenang. Jangan takut. Hari itu juga, Sumi dan Bu Eni menemui Pak RT di rumahnya. Pak RT, seorang pria setengah baya yang dikenal adil dan tenang, mendengarkan cerita mereka. Dan gen serius. Ia tak langsung bereaksi, hanya mengangguk dan sesekali mencatat sesuatu di buku kecilnya. Setelah melihat video dari ponsel Sumi, ia terdiam lama. Saya akan panggil yang bersangkutan. Tapi kita lakukan ini secara tenang dulu ya, Bu Sumi. Saya ngerti ini bukan hal kecil, tapi demi menjaga suasana kampung, kita harus hati-hati. Sumi mengangguk, meski hatinya berdebar. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan perasaan yang bercampur antara lega, karena sudah memulai langkah, dan cemas akan apa yang akan terjadi berikutnya. Malam pun turun perlahan, membawa angin dingin dari kebun yang kini terasa berbeda, bukan lagi tempat penuh kenangan indah, melainkan saksi bisu dari sesuatu yang tak pernah ia duga. Di dalam rumah, Amir sudah tidur, Sumi duduk di ruang tengah. Lampu remang menyinari wajahnya yang lelah, tapi tegas. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Tapi setidaknya kali ini, ia memilih untuk tidak diam. Ia memilih untuk bersuara. Malam itu, Sumi berusaha tidur lebih awal, tapi pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran. Ia sudah mencoba bersikap tenang di depan Amir dan warga sekitar. Namun jauh, di dalam hatinya, rasa takut masih membayangi. Ia tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah orang yang masuk ke kebunnya akan sadar dan berhenti? Atau justru merasa terpojok dan berbuat hal yang lebih besumi? Tak lama setelah lampu dimatikan, dan rumah mulai senyap. Terdengar suara berderit pelan dari arah luar jendela. Sumi langsung membuka mata. Ia duduk tegak, mendengarkan dengan saksama, suaranya seperti langkah pelan di atas rumput, bukan binatang. Ia yakin itu langkah manusia. Sumi berdiri dan berjalan pelan ke jendela. Membuka tirai sedikit, berharap hanya angin yang lewat. Tapi tidak. Dari celah itu, ia kembali melihat bayangan. Seseorang berdiri di balik pohon pisang. Kali ini sosok itu tidak masuk ke kebun. Hanya berdiri diam,
seperti mengawasi. Lalu beberapa menit kemudian, ia pergi begitu saja, tanpa suara. Sumi memeluk dirinya sendiri, bukan karena kedinginan, tapi karena perasaan tidak aman yang makin nyata. Ia tidak lagi merasa nyaman di rumahnya sendiri. Di kebun yang dulu penuh kenangan indah, tempat yang dulu jadi pelipur lara, kini berubah jadi sumber kekhawatiran yang tak berujung. Pagi harinya, sebelum matahari naik tinggi, Sumi mendapat kabar dari Bu Eni, Pak RT sudah bicara baik-baik tadi malam. Katanya lewat pesan suara, yang bersangkutan awalnya menyangkal, tapi Pak RT nggak langsung menuduh. Katanya, butuh waktu untuk mencari jalan penyelesaian yang baik. Sumi membaca pesan itu berulang kali. Ia tahu, mungkin ini bukan hal yang bisa selesai dalam semalam, tapi ia bersyukur, setidaknya langkah kecil sudah dimulai. Warga mulai tahu, dan diam bukan lagi pilihan. Tapi siang itu, saat Sumi hendak menyiram tanaman, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Di pagar kebun, tergantung secari kertas kecil yang dilipat dan dijepitkan di antara dua papan kayu. Sumi membukanya perlahan, tulisannya tangan, dengan huruf-huruf besar yang tampak terburu-buru. Kalau kamu terus campur tangan, siap-siap saja kehilangan lebih. Dari kebunmu, jantung Sumi berdetak lebih cepat. Bukan karena kata-katanya kasar, tapi karena isinya penuh peringatan yang samar, bukan lagi pencurian diam-diam, tapi pesan yang sengaja ditinggalkan. Ia memandang sekeliling, berharap ada orang yang melihatnya, tapi jalanan sepi, hanya suara angin menyapu dedaunan. Ia melipat kembali kertas itu dan menyimpannya. Ia tak tahu harus melapor pada siapa, polisi? Pak RT? Atau cukup diam lagi? Tapi diam hanya akan membuat semuanya kembali seperti semula. Ia tidak mau itu terjadi. Hari-hari berikutnya, Sumi memperkuat pintu pagar, memasang kunci tambahan, dan meminta bantuan adik sepupunya yang tinggal di kota untuk mengirimkan kamera pengawas kecil. Ia tahu, bukan hanya untuk bukti, tapi juga untuk rasa aman. Setiap sudut kebun, kini tak lagi hanya ditanami sayur, tapi juga harapan bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri. Suatu malam, setelah Amir tidur, Sumi memutar ulang rekaman dari kamera yang sudah ia pasang 2 hari sebelumnya. Dan di sana, pada pukul 02,17 dini hari, terlihat sosok yang sama berjalan di sepanjang sisi kebun, lalu berhenti di pagar, menatap ke dalam selama hampir 2 menit sebelum pergi lagi. Ia tak tahu pasti apa maksud dari semua itu. Tapi satu hal yang makin jelas, bahwa kehadiran seseorang di luar sana bukan sekadar iseng, mungkin ada maksud lain. Sesuatu yang lebih dalam, daripada sekadar mengambil sayur atau pakaian. Namun kali ini, Sumi tidak lagi merasa sendirian, ia punya rekaman, punya dukungan dari Bu Eni. Dan paling tidak, warga mulai membuka mata. Ia mulai menyusun rencana untuk berbicara dengan lebih banyak orang, perempuan-perempuan lain di desa, agar mereka juga bersumi bicara. Sumi sadar, yang ia hadapi mungkin tidak sederhana. Tapi, ia juga percaya bahwa kebenaran tidak akan sia-sia jika diperjuangkan dengan hati yang teguh. Dan ketika malam kembali turun, dan suara jangkrik terdengar dari arah kebun, Sumi berdiri di jendela, menatap pekarangan yang gelap. Ia tahu, seseorang mungkin masih mengawasinya, tapi kali ini, ia tak lagi merasa takut. Ia siap menghadapi semuanya. Pagi itu, suasana di rumah Sumi berbeda. Matahari belum sepenuhnya tinggi, tapi beberapa warga sudah berkumpul di balai RT. Sumi duduk di antara mereka, ditemani Bu Eni dan 2 ibu rumah tangga lainnya. Wajah-wajah mereka tampak cemas, tapi juga ada semacam keteguhan yang baru pertama kali terlihat. Pak RT berdiri di depan mereka sambil membawa map berisi laporan-laporan warga di tangannya. Ia memegang salinan rekaman dari kamera kebun Sumi yang memperlihatkan sosok yang berkeliaran di malam hari. Saya tahu, ini bukan hal yang mudah, ucapnya perlahan. Tapi kita harus selesaikan ini dengan bijak, kalau tidak, rasa aman di kampung kita akan hilang. Sumi menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Ia tak menyangka, kisah yang awalnya hanya ia pendam sendiri, kini menjadi pembicaraan warga. Tapi bukan pembicaraan yang menyalahkan, melainkan percakapan yang membuka mata bahwa yang ia alami bukan hal sepele, bahwa perempuan sepertinya juga berhak merasa aman di rumah sendiri. Setelah mendengarkan semua penjelasan PACRT Menggajek, warga membuat kesepakatan baru, memperketat ronda malam, memperbaiki pencahayaan jalan, dan memberi ruang bagi siapapun, terutama perempuan, untuk melapor jika merasa terganggu. Tidak perlu malu, tidak perlu takut dianggap berlebihan,
Warga menyambut baik usulan itu. Bahkan, beberapa lelaki yang sebelumnya cenderung pasif, kini mulai ikut bicara, menyatakan dukungan agar kejadian seperti ini tak terulang lagi. Sumi nyaris tak percaya. Desa yang dulu begitu sunyi kini mulai bersuara. Namun kejutan terbesar datang dari arah yang tak ia duga. 2 hari setelah pertemuan itu, seorang lelaki datang ke rumahnya. Wajahnya dikenali Sumi, seketika Pak Rasto. Tapi kali ini ia tidak datang dengan senyum menggoda atau pandangan mencurigakan. Ia datang dengan kepala tertunduk, ditemani 2 orang tetua kampung. "Saya minta maaf Bu Sumi," katanya lirih. Suaranya berbeda. Tak ada lagi nada meremehkan. Tak ada pembelaan diri. Ia hanya berdiri di sana, meminta maaf dengan tulus. Sumi diam sejenak. Dalam hatinya, berbagai perasaan bergolak. Marah, takut, kecewa, semuanya masih ada. Tapi ada pula rasa lega. Setidaknya kini, semuanya jelas tak ada lagi yang disembunyikan. "Saya terima permintaan maaf Bapak," ucap Sumi tenang. "Tapi, saya juga ingin Bapak tahu, yang saya perjuangkan bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua perempuan yang pernah merasa seperti saya, yang pernah diam karena takut." Pak Rasto menunduk makin dalam. Kedua tetua kampung mengangguk, lalu membimbingnya pergi dengan pelan. Tak ada keributan, tak ada bentakan, hanya keheningan yang anehnya terasa lega. Hari-hari berikutnya, suasana kampung berubah pelan-pelan. Kebun Sumi mulai tumbuh subur kembali. Ia tak lagi merasa cemas saat menyiram tanaman, jemurannya kering sempurna, tanpa pernah disentuh tangan asing, dan yang paling penting, ia kembali bisa tidur tenang di malam hari, memeluk Amir dengan hati yang damai. Kisah Sumi pun menyebar perlahan keluar desa. Seorang teman lama dari kota mendengar cerita itu dan mengundangnya untuk berbicara di acara komunitas perempuan. Sumi sempat ragu, tapi akhirnya ia bersumi tampil. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua yang ia alami tanpa menyebut nama. Tanpa menyebar keburukan, ia hanya ingin orang tahu bahwa menjadi janda bukan berarti lemah, dan bahwa perempuan juga berhak untuk dihormati dan dilindungi. Sejak saat itu, Sumi aktif membagikan kisah-kisah serupa di kanal media sosial miliknya. Ia tak mengejar popularitas, hanya ingin berbagi kekuatan. Beberapa wanita mulai mengiriminya pesan, bercerita tentang pengalaman mereka sendiri yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Dan setiap kali ia menerima pesan itu, Sumi tahu, semua yang ia alami tidak sia-sia. Dari kebun kecil yang pernah digerayangi diam-diam, kini tumbuh harapan baru bagi banyak perempuan. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Sumi duduk di bangku bambu di samping rumah. Amir bermain dengan riang di bawah pohon jambu, angin berhembus lembut. Membawa suara gemerisik dedaunan, Sumi tersenyum. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena ia telah berdiri untuk dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, membuka jalan bagi banyak orang untuk ikut bersuara. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel This Is Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.